Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali akhirnya setelah mungkin beberapa abad beberapa abad berlalu kita belum pernah live dan kali ini mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Tapi yang paling utama lah kita, atau mungkin saya pribadi ingin mengucapkan selamat hari Jumat. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang penuh kebaikan, penuh berkah dan rahmat Allah buat kita semua, insya Allah, di hari yang penuh keberkahan di bulan haram, yaitu bulan Zulqaidah ini. Baik, teman-teman sekalian yang saya hormati, Masya Allah, perjalanan saya mungkin di dunia ya JSR ini saat ini semakin hari itu semakin membuat saya tuh semakin antusias untuk bagaimana kita bergerak dan menyampaikan pesan-pesan kesehatan. Dan tentunya kita tahu bahwa banyak sekali keadaan atau mungkin kondisi-kondisi kesehatan saat itu memang perlu sebuah mungkin perhatian serius, dan kita juga perlu waspada dengan hal-hal yang sifatnya bisa katakanlah mengganggu kesehatan kita, yang pada akhirnya juga bisa mengganggu ibadah kita. Karena tanpa kesehatan yang optimal, saya kira mungkin sudah sering saya jelaskan, kita akan sulit beribadah dengan sempurna. Dan alhamdulillah di pagi hari ini ada beberapa hal yang mungkin yang ingin saya sampaikan. Yang paling utama adalah saya ingin berbagi resep dulu gitu ya. Seperti biasa ya. Resep seperti apa? Jadi ada dua mungkin yang saya pengen share kepada Anda sekalian berkaitan dengan dua resep ini. Bahwa sebenarnya tubuh kita ini memang tersusun ya, Allah susun dari berbagai komposisi yang sangat banyak, dan komposisi atau apa namanya ya, struktur-struktur itu tuh saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Nah, makanya di alam semesta atau mungkin di katakanlah ciptaan-ciptaan Allah yang lain, kita bisa mendapatkan manfaat itu, tapi tentunya dengan mungkin kita perlu sedikit belajar, kita perlu melihat kira-kira sains ya, mungkin ilmu pengetahuan menjelaskannya seperti apa. Nah, salah satu yang saya ingin share kepada teman-teman sekalian di pagi hari ini yaitu mengenai salah satu struktur tulang kita, yaitu kolagen ya. Jadi kolagen ini merupakan bagian ya apa namanya, senyawa yang ada pada tubuh kita itu yang memang sebenarnya dalam tubuh kita ada, tapi kondisi ya mungkin hari-hari kita mungkin keletihan atau mungkin apa namanya, terlalu banyak beban pikiran yang mungkin sekarang orang sebut dengan overthinking ya, kebanyakan mikir segala macam, akhirnya membuat tubuh kita ini menjadi rapuh, dan akhirnya tulang-tulang kita tuh nggak kuat dan tidak bisa menopang lagi kekuatan tubuh kita. Nah, Allah sendiri sebenarnya banyak sekali memberikan atau menciptakan kolagen-kolagen tersebut untuk kebutuhan kita yang kita bisa ambil dengan sangat mudah. Ada satu buku yang pernah saya baca, dan buku ini sangat baik menurut saya kalau teman-teman mau apa namanya, ambil manfaatnya ya. Bukunya judulnya The Collagen Cure ya. Saya bacain aja biar gampang dan cepat gitu kan. Jadi emang kolagen ini pertama dia sangat bersenyawa dengan apa namanya, senyawa yang lain atau mineral yang lain yang pertama, dan dia banyak sekali kita temukan di berbagai apa ya, struktur dari ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Maksudnya begini, kalau dilihat dari penjelasan penulis buku ini bahwa memang kolagen tuh mulai dari beberapa dia sebut dengan kolagen rich food ya, makanan-makanan tinggi kolagen. Jadi hari ini kita bicara tentang makanan tinggi kolagen untuk resep yang pertama. Yang di depan saya ini sebenarnya saya jelaskan apa ceritanya di balik ini ya. Jadi dia sebut dengan bahwa kolagen rich food itu banyak sekali. Salah satunya adalah tulang ya, tulang. Nah, makanya hari ini saya bawa tulang. Nah, ini tulang sapi ya. Ini tulang sapi. Kemudian ada lagi dia sebutkan cartilage ya, kayak tulang rawan gitu. Kemudian bagian-bagian yang mengandung gelatin dari protein hewan ya, yang mungkin ada di, kalau mungkin kita teman-teman lihat di daerah mungkin sendi-sendi kita tuh, nah itu tuh daerah itu tuh sebenarnya sangat tinggi kolagennya, atau bagian itu tinggi kolagen. Kemudian yang menarik lagi dia mengatakan dalam buku ini, penulis buku ini menyebutkan bahwa fish skin ya, atau mungkin fish skin itu tulang ikan ya, tulang ikan, dan fish bone-nya juga ya
atau tulang tulang ikan dan kulit ikan itu juga mengandung kolagen yang tinggi. Cuman cara makannya kan ya paling mudah mah dihancurin ya, dikeringkan, dihancurkan, kita makan itu. Kemudian ternyata juga termasuk poultry. Poultry ini seingat saya hewan ternak kali ya, hewan ternak seperti ayam gitu setahu saya. Disebutkan juga mengandung kolagen yang tinggi, termasuk juga tulang ya, tulang tendo ya, dan rusuk gitu kan. Jadi kayaknya orang Indonesia nih harusnya kalau bahasa buku ini dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari di Indonesia, saya kira mungkin sudah paham lah ya bahwa bahasanya itu bisa kita dapatkan dari berbagai yang penjelasan beliau ini. Ada katakanlah salah satu sop iga, sop rusuk, sop tulang ya, itu juga mengandung kolagen yang tinggi. Nah, kolagen sendiri teman-teman sekalian itu manfaatnya saya kira mungkin sudah terlalu mahfum lah kita ya. Mulai dari buat kesehatan jantung, ginjal, ya otak kita, tulang, sendi ya, termasuk juga banyak sekali yang mendapatkan manfaat dari kolagen ini untuk masalah kulit ya, supaya kulitnya tetap kencang ya, atau mungkin supaya mungkin sekarang itu glowing ya kayak begitu, atau mungkin beberapa manfaat-manfaat yang lain ya, termasuk juga dia slowing down aging ya, memperlama penuaan atau memperlambat penuaan, tapi ya tetap tua juga sih. Baik, jadi gitu manfaat dari kolagen tadi, termasuk ke ginjal juga ya, sampai ke otak juga, bahkan ke pencernaan. Jadi sangat luas manfaatnya, yang itu sebenarnya kalau kita ngerti rahasianya maka itu sangat sangat mudah sekali kita dapatkan ya. Begitu. Jadi saya mau cerita ini, kenapa ini menjadi satu bahan cerita saya, atau mungkin kita temu kangen ya, bukan alumni ya, temu kangen jamaah bagi pagi hari ini ya, karena memang banyak banget produk-produk yang sekarang mengatasnamakan saya ya, yang itu disebutkan, jadi yang disebutkan bahwa produk itu bisa manfaat buat tulang ya. Saya kira mungkin teman-teman sudah banyak lihat banyak sekali iklan-iklan mungkin di Facebook yang ada produk yang mengatasnamakan saya itu buat tulang, buat sendi, buat ginjal, darah tinggi, kencing manis, apalagi itu ya. Bahkan macam-macam lah, sudah terlalu banyak, dan itu memang tidak ada kaitan sama sekali dengan saya. Dan mungkin sebagai intermezzo sedikit sebelum saya cerita tentang kolagen, jadi kalau dokter, kalau ada iklan-iklan yang merekomendasikan atau produk apa yang direkomendasikan oleh saya gitu ya, maka yang pertama saya perlu jelaskan sedikit sebelum kita bicara kolagen ini. Yang pertama adalah ini ya, jadi Fix Me ini lah, mungkin kalau teman-teman nanti lihat iklan, ada iklan dari saya dan itu ada kaitan dengan, atau mungkin tulisan Fix Me itu confirm itu saya, bukan abal-abal ya. Jadi kalau nanti ada iklan kemudian ada video saya tentang Fix Me, maka itu asli dari saya. Itu yang pertama. Jadi Fix Me ya, ingat Fix Me. Fix Me isinya apa? Resepnya sudah pernah saya share juga, ada 7 jenis herbal yang pernah saya sampaikan dalam Fix Me ini, yang dari madu yang difermentasi, kemudian dari herbal, kemudian segala macam lah, yang dia cair tapi hangat sifatnya dan manis tentunya. Itu Fix Me. Kemudian ada juga dari JSR Store ya, toko JSR Store. Jadi mungkin kalau ada iklan-iklan kayak begitu, kalau mungkin dari JSR Store, itu benar dari saya, bukan abal-abal. Jadi yang pertama Fix Me, yang kedua dari JSR Store. Ya, seperti itu. Baik. Kita kembali ke kolagen ini. Jadi teman sekalian, ternyata penulis buku ini menyebutkan bahwa si kolagen ini dia akan sangat efektif kerjanya ketika dia di tadi sudah saya jelaskan ya beberapa sumber dari kolagen ya. Mungkin yang belum atau tadi mungkin nggak sempat menyimak, saya ulang kembali ya. Yang pertama adalah tulang ya, semua jenis tulang ayam, tulang sapi, tulang kambing, tulang lah, pokoknya tulang. Kemudian yang kedua adalah cartilage ya, tulang rawan ya. Tulang rawan juga tinggi kolagen, dan bagian yang ada mengandung gelatin ya. Gelatin itu kayak ya lunak-lunak gimana gitu loh, mungkin seperti kayak kikil gitu kayaknya ya, mungkin di kita. Kemudian ada juga fish skin, kulit ikan ya, kemudian fish bone ya, atau mungkin tulang ikan. Kemudian poultry ya, tadi sebutkan mungkin sejenis ternak ya, hewan-hewan ternak itu juga seperti ayam mungkin, itu kulitnya, kemudian tulangnya juga mengandung itu, kemudian tendo, kemudian rusuk juga ya. Saya kira mungkin tadi saya sampaikan bahwa kayaknya kita sangat familiar dengan makanan
yang mengandung kolagen tinggi ini. Apa contohnya? Ya salah satunya ya sup buntut, sup buntut, sup iga, sup rusuk gitu kan, sup tulang gitu kan. Ya berlimpah ruah, apalagi kita menjelang Idul Adha kayak begini akan sangat banyak berhubungan dengan hal-hal seperti itu ya, terutama dalam perkurbanan. Nah, menarik ya teman-teman sekalian bahwa ternyata kolagen ini, Masya Allah, tabarakallah-nya, dia akan sangat optimal ketika dia disintesis atau sintesisnya itu akan sangat optimal ketika dia dicampurkan dengan beberapa bahan yang lain. Ya, bahan yang lain itu seperti apa? Yang pertama vitamin C. Dari data yang saya dapatkan di buku ini juga ternyata beliau menyebutkan, atau penulis buku ini menyebutkan bahwa salah satu sumber vitamin C yang paling tinggi, yang itu di data ini ya saya baca itu ternyata justru malah kita dapatkan dari mana itu ya? Dari red pepper ya, cabai merah. Ya, cabai merah. Nah, sehingga memang di apa namanya, biasa kalau saya menyuruh minta kalau ada masalah sendi, tulang, otot, termasuk juga yang mungkin ada masalah dengan tulang segala macam itu biasanya kalau saya nyuruh bikin apa namanya kaldu tulang lah mungkin bahasa kita ya. Itu tuh harus ada vitamin C-nya ya. Vitamin C, kemudian kuper ya, kuper, kemudian zinc atau besi, zinc dan besi, dan beberapa mikronutrien yang lain. Nah, paling gampangnya teman-teman sekalian, jadi bagaimana caranya supaya kita bisa dapatkan ya, kita bisa dapatkan bukan kombinasi, paduan yang sempurna antara kolagen yang ada pada tulang tadi itu dengan tadi bahan-bahan seperti zinc, copper ya, kemudian apa tadi itu ya, zinc, copper, vitamin C tadi itu. Nah, cara paling mudahnya adalah pertama ya tentunya kita butuh sumber kolagen yang pertama. Sumber kolagen yang pertama kita bisa dapatkan tadi dari beberapa sumber. Kalau hari ini saya nyampaikannya atau memberi informasinya itu pakai tulang ya. Tulang ini tulang sapi ya. Kemudian kita masak. Penulis ini mengatakan bahwa idealnya kolagen yang ada pada tulang ini baru akan keluar secara sempurna itu sempurna ya, optimal banget tuh 16 jam. Jadi pakai api kecil 16 jam. Nah, tapi di situ harus kita masukkan ya bumbu seperti biasa, ya, bumbu-bumbu tulang seperti bumbu apa? Sup kali ya, seperti biasa. Nah, kemudian bumbu tulang ini ya tadi bumbu sup tulang lah, sup kaldu ini ya kita tambahkan lagi tadi dengan red pepper ya, cabai. Tapi nggak usah cabai yang pedas-pedas banget, yang penting cabai aja untuk dapat vitamin C-nya. Dan saya biasa tambahkan juga dengan black pepper atau lada hitam ya. Nah, karena dia butuh kuper untuk untuk sintesisnya si kaldu ini, maka teman sekalian yang paling banyak kuper dari informasi yang saya dapatkan di sini itu ternyata sampai mengandung itu di sini sebutkan ya 1.378% minimum RDA-nya. RDA tuh saya lupa, semacam kebutuhan harian kita lah seperti itu. Nah, makanya di sini ada beefnya. Kita hari ini ada beefnya. Jadi ini beefnya saya campurkan ke sini, kemudian saya tambahkan dengan si air kaldu ini ya. Maka ini akan menjadi sup, mungkin kalau mau dijual namanya sup anti penuaan ya. Ini sup anti penuaan, kemudian sup kolagen yang dengan berbagai macam manfaat yang saya jelaskan tadi, ginjal, jantung, apa segala macam. Ini sup anti penuaan ya, sup anti baper kali ya. Nggak ada hubungan. Tapi intinya gitulah ya. Jadi kalau beliau menyebutkan, penulis buku ini menyebutkan bahwa kalau kita mau rutinkan minum atau makan ini sehari, si kuahnya ini, kuah tulangnya ini itu sekitar 100 cc satu hari, mungkin botol kecil kali ya. Botol kecil itu kita minum airnya saja setiap hari, mungkin bisa dulu aja, disaring dulu supaya nanti cuma airnya aja yang kita minum, tambahkan sedikit secukupnya lah dengan si tulang sapi ini, atau liver ya, beef liver ini gitu ya. Jadi ini buat siapa boleh? Waduh, Masya Allah, buat anak-anak boleh, buat ibu hamil boleh, buat menyusui boleh, orang tua boleh ya. Ya seperti makanan, jadi makanan penguat sendi tulang ya, biar nanti ya kalau naik gunung, katakanlah pengen naik gunung makin kokoh tulangnya, ya itu juga termasuk juga mungkin yang
pengen kokoh di kehidupan supaya tulang-tulangnya kokoh mengatasi beban hidup yang semakin berat. Nambah sedikit lah gitu. Ya. Gitu ya, jadi itu tentang kolagen ya, sekali lagi yang kita bisa dapatkan dari sumber-sumber yang saya jelaskan tadi. Mungkin nanti video ini pun juga bisa Anda ulang supaya nanti bisa dapat ilmunya. Dan ini kalau di rumah mungkin termasuk juga boleh nggak diberikan pada orang-orang yang kena mungkin penyakit jantung, stroke, ya justru sangat baik ya dikasih sup kolagen kayak begini ya. Tapi idealnya dimasaknya, direbusnya itu teman-teman sekalian sekitar, kalau di bukunya disebutkan bahwa sekitar minimal 6 jam atau 8 jam sampai ke 16 jam, tapi dengan api kecil aja ya, api kecil, sehingga nanti ya kalau Anda lihat kan keluar nih kayak minyak-minyaknya nih lah, seperti itu ya. Ini kita juga sekitar berapa jam gitu, nih ada black peppernya, kemudian boleh ditambahkan sayur atau ya sayur lah kayak begini ya, atau ditambahkan wortel, terserahlah pokoknya, tapi intinya bumbunya bikin aja senyaman dan seenak mungkin dan selezat mungkin. Nanti kalau nggak keminum, nggak habis, ya bisa Anda simpan di kulkas, ya, seperti itu. Itu tentang kolagen. Jadi nanti apa manfaatnya? Banyak sekali ya. Termasuk berarti bagus juga kalau apa? Kalau saya nggak pakai beef, gimana caranya supaya saya dapat vitamin C-nya? Maka yang kedua ya Anda makan jeruk, ya, karena jeruk sini disebutkan salah satu kandungannya juga tinggi, termasuk juga kalau jeruk itu kan vitamin C, tadi red pepper ya, cabai merah ya. Kalau jeruk itu juga dia yang kedua dia tinggi vitamin C, disebutkan dalam data ini. Kalau nggak ada beef, kayak apa kita bisa tambahkan sebagai sumber sintesisnya yang terbaik buat kolagen tadi? Di sini disebutnya moluska kali ya, mungkin kita pernah pelajari SMA dulu, atau oyster juga tinggi kupernya. Nanti dilihat aja oyster itu apa. Atau kalau nggak mentok-mentok nggak ada juga, bisa kita pakai spirulina ya, atau bisa pakai rempah-rempahan. Jadi rempah-rempahan itu juga salah satu sumber kuper yang sangat tinggi yang kita bisa dapatkan. Tapi memang dibanding sama beef liver atau hati sapi memang jauh banget ya. Kalau beef liver itu kurang lebih sekitar RDA-nya 1378%, kalau spices itu cuma 80%, jadi kecil banget. Tapi lumayan lah, yang penting ada kupernya di situ dan plus vitamin C tadi ya. Atau termasuk juga mau tambahkan vitamin C tadi bisa dapatkan dari kentang juga, atau tomat juga bisa. Atau mungkin tambahkan juga dengan bayam sedikit ya. Untuk sumber vitamin C. Jadi banyak sekali yang kita bisa tambahkan untuk menguatkan kerja si kolagen tadi, yang tadi saya jelaskan ulang lagi, untuk ginjal, jantung, tulang, otot, sendi, pertumbuhan ya, termasuk juga buat otak juga sangat baik. Itu kolagen. Baik, jadi itu sedikit cerita tentang kolagen ini supaya nanti teman-teman bisa praktek ya di rumah bikin ya. Kalau mau beli mah kayaknya sudah banyak yang jual, saya nggak tahu juga. Tapi kalau mau bikin, saya kira mungkin jauh lebih baik, sehingga nanti kita bisa dapatkan fresh kolagennya tadi dari sup ini, yang seberapa nyebutnya bone broth ya, bone broth atau kaldu tulang. Jadi berarti bikinnya dari apa tadi? Tidak hanya dari tulang ini saja, tapi dari yang lain juga bisa. Kita bisa dapatkan sumber kolagen ini. Baik, itu tentang kolagen. Saya kira mungkin cukup jelas. Nanti akan kita sambung dengan pertanyaan ya, karena hari ini temu kangen jamaah, karena jarang-jarang live di semua ini saya, dan memang ini juga live ini sekali lagi untuk menyampaikan bahwa sekali lagi kalau Anda menemukan iklan-iklan di Facebook yang menggunakan AI, ada iklan obat tulang, itu bukan saya. Kemudian ada iklan obat diabetes, itu juga bukan saya. Ada iklan ginjal, itu juga bukan saya. Ada obat darah tinggi, itu juga bukan saya. Kalau ada iklan yang ada saya itu, yang betul-betul dari saya cuma dua. Yang pertama dari JSR Store, yang kedua nanti ada produknya namanya Fix Me. Jadi Fix Me itu ya mungkin bentuknya kayak begini ya. Kalau mungkin buat teman-teman lihat, ini Fix Me. Jadi ini Fix Me ini produk asli rekomendasi saya. Manfaatnya apa? Kita cuma bagi 3. Yang pertama stamina, imun, dan pernapasan. Stamina, imun, dan pernapasan. Diminumnya berapa banyak? Ya secukupnya lah. Dan anak-anak juga kita batasi juga, karena ini sifat dari herbalnya sendiri panas atau hangat gitu kan. Jadi kita perlu batasi juga. Insya Allah tetap aman lah. Termasuk ibu hamil menyusui juga sangat baik bisa konsumsi itu.
Sekali lagi, kalau ada iklan dari luar yang tadi saya sebutkan dua, JSR Store, JSR Store, atau mungkin Fix Me, berarti itu bukan saya. Confirm itu bukan saya. Ya, sekali lagi ya, karena saya hampir saben hari itu mendapatkan orang yang mengirimkan berita tentang itu gitu kan. Dari tadi ya, obat tulang lah, obat jantung, bahkan sampai saya terakhir dapatkan satu berita di Kominfo atau Kominfo sih nggak, saya Kementerian Kominfo tuh bahkan nulis bahwa ada iklan hoax gitu kan, bahwa saya menyampaikan tentang obat diabetes. Emang hoax, saya nggak pernah ngabarin tentang itu gitu, karena apalagi ngomong itu sebagai obat, yang nggak banget lah gitu lah. Jadi itu semua nggak ada kaitan dan saya tidak bertanggung jawab atas itu ya, seperti itu. Baik, teman-teman sekalian, yang kedua yang saya mau share sebelum kita mungkin lanjutkan dengan tanya jawab, biar banyak yang tanya jawab aja, mudah-mudahan tanya jawabnya nyambung dengan apa yang saya sampaikan, karena kalau diluaskan nanti terlalu luas. Yang kedua, kemarin saya baru dapat resep ya, resepnya saya sebut dengan bukan resep obat tapi resep makanan, saya sebutnya MCU ya. Apa itu MCU? Ya, kalau singkatannya namanya makanan cuci usus ya. Nah, isinya apa saja? Isinya yang pertama itu adalah lidah buaya. Lidah buaya termasuk salah satu tumbuhan yang sangat baik dalam mungkin bahasa kita cuci usus, cuci perut ya, lidah buaya. Yang kedua itu adalah kolang-kaling, ya, kolang-kaling. Yang ketiga itu biasanya kalau ada itu tambahkan dengan sarang walet kalau ada. Kalau ada. Tapi kalau nggak ada pakai rumput laut aja ya. Jadi lidah buaya, kolang-kaling sama rumput laut ya, mungkin yang versi kita harian saja, karena ya sarang walet tahulah harganya berapa ya, bisa nguras kantong kita juga. Tapi kalau tiga tadi saya kira mungkin nggak terlalu mahal, karena beberapa waktu lalu, beberapa harian saya diberikan lidah buaya, kemudian saya coba campurkan tadi tiga bahan tadi. Kebetulan ada ya sarang walet sedikit di rumah, saya masukin situ, tambahkan dengan kolang-kaling dan lidah buaya tadi, kasih air ya, air biasa, kemudian saya tambahkan dengan madu gold ya, saya pakainya madu gold dari JSR Store itu ternyata memang buat pencernaan asik banget dan nyaman banget, dan dia lebih lancar lah seperti itu. Jadi ya tadi idealnya kalau ada, jadi mungkin ada masalah dengan pencernaan ya, atau mungkin pengen bersih-bersih usus, mungkin bahasa kita lah, bahasa ala-ala kita gitu, bisa pakai MCU tadi, makanan cuci usus, lidah buaya, kolang-kaling, potong-potong kecil, kemudian sarang walet atau rumput laut. Nanti tambahkan dengan madu gold dari JSR Store. Berarti pakai madu yang lain gimana, nggak apa-apa ya, suka-suka teman. Tapi kalau madu gold biasanya, karena saya tahu di situ ada royal jelly cukup besar, jadi itu sangat baik untuk meningkatkan vitalitas kita dan hormon. Itu mungkin ya dua resep yang saya bisa share pagi ini, dan seterusnya mungkin kita tanya jawab saja supaya live kita ini lebih interaktif, dan nanti di rumah teman-teman bisa buat ini, khususnya mungkin kalau ada yang orang tua di rumah yang mungkin tulang sendinya bermasalah, ya mungkin bisa bisa mencoba resep ini tadi, atau mungkin jantungnya bermasalah. Saya coba lihat dulu di IG pertanyaannya seperti apa. Yang di IG Jal Akbar live kan? Ya, itu di mana ya? Di WA. Oke. WA dari antum. Baik, saya bacakan ya beberapa pertanyaan yang masuk ke admin atau tim kami ya. Assalamualaikum dokter, tolong luruskan, banyak ibu-ibu percaya editan Dr. Jalil yang pakai teknologi AI yang banyak menyalahgunakan teknologi dengan wajah dokter. Saya kira mungkin sudah jelas tadi ya. Jadi sampai detik ini saya tidak pernah menggunakan AI karena saya masih hidup, masih ada, ngapain pakai AI gitu. Berarti yang pakai AI itu gimana? Ya terserah dialah, dosanya dialah. Saya males ngomentarinya. Jadi tolong sampaikan ke ibu-ibunya, ke bapaknya, kakeknya, neneknya, buyutnya. Kalau ada nggak jelas itu ya ngomong-ngomongan saya di situ yang
sekarang malah sudah sangat halus banget ya, sudah sangat halus banget omongan saya di situ. Jadi saya mungkin sekali lagi jelaskan ke teman-teman, kalau ada produk saya di luar JSR Store atau mungkin iklan yang menggunakan atau pakai Fix Me, itu berarti bukan saya, confirm bukan saya. Jadi nanti tolong diingatkan, karena beberapa teman-teman sahabat saya pun banyak sekali yang bertanya itu karena mereka pikir itu asli saya. Ada yang saya digebuk lah, ada yang macam-macam lah. Nauzubillah min dzalik. Baik, yang kedua, keluhan saya, perut saya masih nggak enak, kadang-kadang kembung, kadang-kadang bunyi berebek-berebek. Ya gitu. Caranya gimana? Ya paling gampang ya pakai pakai pertama mungkin Anda harus mungkin memanaskan diri dulu, ya mungkin entah dengan olahraga yang berkeringat atau mungkin menggunakan herbal-herbal hangat ya, jahe mungkin atau lengkuas, sereh atau ketumbar itu biasanya akan sangat membantu. Dan kurangilah makanan-makanan yang punya karakter dingin. Biasanya kayak begitu masalahnya muncul sehingga tubuhnya jadi lembab. Dok, untuk air yang dalamnya ada jahe, kayu manis dan kunyit, jika dibiarkan lebih dari 1 hari apa tidak apa-apa? Asal tidak fermentasi, setahu saya nggak apa-apa sih. Jadi bentuknya mungkin seperti seperti infusan ya, infusan. Cuman kalau kurma atau mungkin kayak buah-buahan, setahu saya, nanti mungkin yang lebih ahli mungkin bisa jelaskan, itu mungkin kita perlu waspada karena nanti bisa terbentuk alkohol. Tapi setahu saya kalau kayaknya jahe, kayu manis sama kunyit kayaknya nggak secepat itu mungkin pembentukan alkoholnya ya. Saya kira mungkin nggak apa-apa, cuman kalau mau aman ya jangan dibiarkan lama-lama lah, mungkin ekstraksi atau mungkin diinfus itu paling ya 6-10 jam lah ya. Setelah 10 jam mungkin kalau ragu nggak usah diminum. Dok, kapan bikin krim kosmetik? Iya. Ya doain aja lah, mudah-mudahan kita bisa bikin krim kosmetik yang membuat nanti wajah Anda nanti kayak Nabi Ayub habis kena ujian. Jadi Nabi Ayub itu habis kena ujian, kan istrinya kaget. Karena Allah bilang urkut, hentakkan kakimu, maka disuruhlah Nabi Ayub minum dengan air dari sumur atau mungkin mata air itu, kemudian beliau minum alaihissalam, kemudian dibasuhkan ke badannya, kemudian jadi bertambah kegantengannya, sehingga akhirnya istrinya bingung, tadi engkau lihat nggak ada laki-laki di sini, sampai istrinya pun bingung itu Nabi Ayub gitu kan. Ya mudah-mudahan kita bisa bikin kosmetik kayak begitu ya, yang kelasnya kelas Nabi Ayub gitu ya. Bismillah. Saya suka sekali facial washnya JSR, benar-benar sih, makasih, Masya Allah. Kapan cafe JSR-nya ada di Lombok? Ya doainlah mudah-mudahan ada, karena kita lagi rapi-rapi dulu supaya nggak melimpahkan masalah ke orang ya. Kalau kita yang nggak rapi ya ngapain limpahin masalah ke orang. Baik, saya penyintas IBD, inflammatory bowel disease, yaitu colitis ulcer aktif. Saya mau resepnya, boleh nggak? Tadi bisa tuh dipakai yang saya jelaskan tadi, yang MCU tadi itu ya. Tapi airnya kalau mau tambahkan lagi mungkin bisa tambahkan air jahe atau tambah air jahe pandan. Jadi nanti lidah buayanya, kemudian kolang kalingnya sama rumput laut atau sarang walet tadi dikasih air yang isinya adalah, atau mungkin rebusan lah, jahe atau pandan, itu insya Allah bisa banget membantu. Atau mau pakai Fix Me sebagai tambahannya juga insya Allah bisa ya, Fix Me ya. Orang yang dalam masa penyembuhan penyakit stroke, apa yang sebaiknya dikonsumsi? Yang pertama paling penting serat ya, serat dan kolagennya juga bagus ya. Mungkin nanti bisa dibikin sup kolagennya di rumah buat yang stroke tadi, atau mungkin dikasih minyak-minyakan zaitun, VCO, yaitu insya Allah sangat baik untuk orang-orang itu. Tambahkan mungkin juga dengan herbal-herbal yang sifatnya mengencerkan darah atau melancarkan darah, ya kunyit kita standar lah. Ceker ayam juga bisa insya Allah. Ini saya bacakan yang nyambung-nyambung aja ya. Kalau ada pengapuran tulang, apakah ada makanan pantangan? Ya sebenarnya kan kita harus tahu dulu pengapuran itu atau percepatan pengapuran itu terjadinya karena apa? Salah satunya kalium atau kalsium kita tuh kesedot ya, atau terambil oleh makanan-makanan kita, terutama makanan-makanan jiwa seperti stres ya, kebanyakan beban pikiran, sehingga akhirnya kalium pun terambil. Jadi ya hidup jangan terlalu diseriusin lah, biasa-biasa aja. Yang perlu diseriusin itu akhirat gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, makanan-makanan yang tadi mengurangi penyerapan kalsium atau bahkan dia menarik kalsium itu banyak banget.
Saya kalau cerita nanti malah bingung karena sebagian itu banyak kita konsumsi tiap hari. Ya minimal Anda mulai kurangilah semua makanan olahan, kemudian makanan yang tinggi gula, makanan yang tinggi terigu, itu minimal dikurangi, termasuk makanan-makanan yang banyak mengandung lemak-lemak jenuh ya, lemak-lemak jenuh yang berasal dari minyak-minyak seed oil ya, minyak-minyak biji-bijian ya, seperti mohon maaf misalkan minyak sawit gitu kan, bukan nggak boleh tapi dikurangilah gitu. Kalau nggak pakai beef, Coopernya dapat dari mana? Tadi sudah saya jelaskan ya. Kalau nggak pakai beef, Coopernya dapat dari mana? Saya buka lagi primbonnya ya biar teman-teman bisa dapat secara utuh. Kalau nggak ada dari Coopernya itu tadi lentils bisa, ya lentil bisa. Kemudian kacang apa ya? Kidney bean. Kidney bean itu kayak kacang tanah kali ya, mungkin ya kalau nggak salah kidney bean. Kemudian spirulina juga bisa, atau bubuk coklat juga bisa, tuh tinggi Coopernya ya. Minyak hasil kaldu itu kalau dimasukkan ke kulkas jadi kayak lilin, apa dibuang aja? Nggak apa-apa, nanti dipanasin tapi api kecil aja kalau memang. Tapi memang bagusnya, karena memang masaknya lama sih ya, jadi memang bagusnya kita bikin agak banyak, simpan di kulkas, nanti kalau mau dimasak nanti campurin atau dihangatkan lagi ya. Apa nih? Saya mau terbang ke tempat dokter dari Palembang, kalau dokter respon. Sejak kapan Anda punya sayap? Nggak lah, bercanda. Ngapain mau terbang jauh-jauh? Ya, sana aja lah makan pempek. Apakah makan ikan teri juga punya kolagen? Iyalah, semua jenis ikan-ikanan sih ya. Gimana dokter, gimana cara mengatasi kecemasan berlebih? Ya jangan dipikirin. Mau dipikirin apa sih, hidup ini gitu-gitu aja hidup kita ya. Maksudnya itu apa yang ditakutin gitu kan, kalau orang anxiety gitu ya, orang cemas itu ya, saya kira mungkin nggak ada yang perlu kita khawatirkan, toh hidup kita diurus Allah, diatur Allah. Makanya kunci pertama, kalau mungkin bahasa saya ya secara syariat, kunci utama seorang mukmin itu kalau dia kena penyakit kecemasan misalkan, perkuatlah akidah Anda, perkuatlah tauhid Anda, yakinkan bahwa seluruh urusan hidup Anda Allah yang urus, itu yang paling utama, itu obat paling jos ya. Yang kedua ya mungkin secara makanan ya Anda perlu mungkin makanan-makanan tinggi serat, kemudian mungkin juga perlu juga probiotik ya, bakteri-bakteri atau makanan-makanan fermentasi itu sangat baik, dan makanan-makanan olahan di stop ya. Assalamualaikum dokter, saya menderita penyakit MAS sampai sekarang sangat menyiksa. Apa saran saya? Kalau mau produk jadian, ini mungkin bisa. Namanya lambung ceria. Kalau mau yang udah jadi, ya nggak mau ribet. Ini apa, serbuk ya? Serbuknya nanti bisa teman-teman seduh pakai air. Itu kalau nggak mau atau nggak susah dapatkan ya buat aja sini nggak apa-apa. Itu isinya juga ada tepung mata beras, ada kolagen, ada gula aren, ada ekstrak tepung Garut ya. Itu beberapa bahannya. Jadi teman-teman bisa baik. Intinya adalah serat, termasuk juga tadi ya mungkin kalau mau pakai yang lebih simpel lagi itu bisa pakai gamat ya, atau tripang atau timolol, itu insya Allah juga bisa tambahkan dengan ini. Atau kalau ini nggak ada di rumah, mungkin beli aja tepung Garut ya, tepung Garut nanti campurkan air. Tepung Garut itu maksudnya apa? Tepung dari umbi Garut, bukan tepung yang dibeli dari Garut. Nanti beli tepung terigu di Garut pula, bukan itu saya maksud. Tapi tepung umbi Garut ya. Itu nanti bisa teman-teman buat di rumah sendiri, atau mungkin pakai air tajin, mungkin sudah sering dengar air tajin, tambahkan dengan gamat, itu juga insya Allah akan sangat membantu. Itu ya. Dan probiotik. Pagi dok, pagi juga. Izin bertanya, ini pertanyaan beberapa sudah mulai sama sih ya. Saya kira mungkin jawaban juga sama. Yang masalah lambung itu tadi kalau mau bikin sendiri bisa pakai ekstrak umbi-umbian ya, tepung-tepungan, termasuk juga pakai air tajin beras ya, atau mungkin umbi-umbian tadi, tambahkan dengan gamat juga, itu juga ada di JSR Store, insya Allah ada gamatnya juga, nanti teman-teman bisa dapat, tambahkan dengan madu. Oke, Docs Fix Me ya, ini Fix Me ya. Fix Me ini mungkin bentuknya kayak begini ya. Ini saya buka ulang karena mau di syuting. Unboxing judulnya kan. Buka. Kemudian ini
Kemudian ada pesannya. Di sini ada pesannya, nanti kalau sempet ya baca-bacalah pesannya Fix Me ini di sini nanti. Ya, jadi Fix Me ini untuk pernapasan bisa nggak? Bisa, insya Allah. Nanti kalau saya gaya saya minum ini biasanya saya pakai air hangat. Saya ambil 1 sendok makan aja cukup, insya Allah. Campurkan dengan air hangat, kerasa banget nanti minnya. Nah, itu Fix Me. Kenapa namanya Fix Me? Ya, karena kita banyak berantakan, maka harus di fix. Fix Me. Makanan sayuran apa yang bagus untuk pasca operasi lutut? Udah jelasin. Tadi udah jelasin ya. Tadi sub kolagen tadi. Apakah makanan tinggi kolagen juga tinggi kolesterol? Ya, nggak gitu sih konsepnya ya. Kalau kita bicara kolesterol itu malah justru sumber paling banyak munculnya kolesterol atau hiperkolesterolnya orang itu justru malah dari gula-gula olahan ya. Terigu, kemudian apalagi tepung-tepungan, ya itu biasa dari situ. Anak saya sudah 3 kali keguguran. Bisa pakai ini, si sub kolagen ini untuk memperkuat ginjalnya, sama mungkin tambahkan dengan minyak-minyakan atau lemak-lemak lain seperti kelapa atau WCO atau zaitun. Wih, pertanyaan makin ke bawah makin berat. Masya Allah nih. Saya ada sumbatan di saraf otak. Nah, ini saya nggak berani jawabnya nih, karena nggak tahu sumbatannya kayak apa. Nanti dokternya nyuruh operasi segala macam, saya nyarin begini nanti malah nyalain saya gitu kan. Bukan nggak mau jawab, saya tahu jawabannya, cuman ini harus lebih detail ya. Kalau radang sendi bisa nurun nggak ke anak? Kalau radang sendinya karena beban emosi, terutama waktu ibu yang sedang hamil itu, dia mengandung, kemudian dia ada radang sendi, merasa beban hidup terlalu besar, maka anak yang ada pada kandungannya juga akan merasakan itu, karena apa yang dirasakan ibu juga dirasakan oleh anak gitu. Dok, solusi kram jari tangan kadang-kadang di kaki, kram di jari kadang-kadang di tangan, ya inilah, minum sop ini juga bisa. Pertanyaannya sama, kalau kopi bisa mempercepat pengapuran kak? Kalau di buku ini dia bilang mengurangi glisin dia mengurangi sintesis glisin. Memang kopi itu dia perlu kita kurangi juga, jadi bagus minum kopi, dia sebagai fat remover ya, dia antioksidan, meskipun tadi saya lihat ini agak-agak ya ngeri-ngeri sedap juga, karena kopi itu ternyata salah satu produk biji-bijian yang juga sangat banyak disemprot ya, entah itu pestisida atau herbisida ya. Jadi kalau adanya kopinya organik itu keren ya, keren. Tapi kalau mau dicuci pakai cairan yang bisa membersihkan, kalau nggak salah itu di mana ya, di Kebun Sehat itu ada namanya pembersih sayur dan buah, PSB, bisa pakai itu mungkin. Kolagen kalau salah olah bisa rusak dok? Bisa kalau panasnya berlebihan gitu. Ini sudah ya, mungkin lutut sendi. Kemudian apakah telur bebek ada kolagennya? Adalah ya, karena bahkan dia punya cangkangnya pun ya itu juga mengandung kolagen. Menetralkan protein urin gimana nih? Nah, saya harus tahu dulu masalah atau penyebab protein urinnya terjadi karena apa, harus dilihat masalahnya dulu. Wah, dokter baik sekali sampai jelasin tepung Garut, bukan tepung yang dibeli di Garut. Iya bener lah, daripada keliru. Zaman sekarang kan orang kadang-kadang seringnya telan doang. Apakah lambung ceria itu bisa untuk BAB? Bisa, tapi dia dalam dosis kecil aja. Dia memperlancar pencernaan dan harus ditambahkan dengan minum air yang cukup dan tambahkan dengan serat yang lain. Itu insya Allah akan sangat membantu. Ibu saya sudah lebih 4 bulan batuk belum sembuh-sembuh, sudah berobat dan sudah coba macam-macam, apa ya? Ya mungkin bisa coba Fix Me ini, atau mungkin bikin resep sendiri Fix Me-nya juga bisa. Sudah saya jelaskan di beberapa pekan yang lalu apa saja isinya. Pak dokter rekomend madu untuk anak-anak. Kalau di JSR Store ini madu hexabrand. Nanti kalau mau pakai ini insya Allah sangat membantu. Atau kalau enggak ya madu herbal itu juga bisa. Apa lagi? Cukup? Udah banyak ya, jam 10. Mau Jumatan kita. Cukup ya, saya kira mungkin teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan tadi.
Jadi tadi pesannya yang pertama adalah ada 2 resep yang saya share, nanti bisa diulang video live ini. Yang pertama kolagen ini, kemudian ditambahkan dengan beef tadi yang diminum 1 hari 100 cc kurang lebih. Kemudian saya jelaskan sekali lagi bahwa saya tidak ada iklan-iklan apapun, apalagi yang pakai AI, ya AI, ya, yang saya digebuk lah, mulut saya ngomong nggak jelas gitulah. Nggak ada, apalagi di Facebook. Kalau ada iklan, maka iklan yang dari saya itu bukan kemungkinan, kita ada juga tim yang iklan. Yang pertama tuh dari JSR Store, @JSR Store itu. Kalau ada iklan produk, semua dari JSR Store, atau kalau nggak ada produk yang pakai Fix Me. Ya, atau mungkin kalau ada yang lihat pada Fix Me itu confirm saya kan ini produk yang rekomendasi, dan memang ini resep yang kita buat atau kami buat ya untuk punya manfaat stamina, imun, dan pernapasan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan apa yang saya sampaikan ini semoga bisa diterapkan. Yang terakhir mungkin ada resep MCU tadi ya, makanan cuci usus yang terdiri dari lidah buaya, kemudian kolang-kaling sama rumput laut atau sarang walet yang ditambahkan dengan, boleh pakai air kelapa atau air biasa dicampurkan dengan madu. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah kabulkan, atau mungkin jadikan kita lebih baik lagi iman kita, kesehatan kita, ilmu kita bertambah, dan semoga Allah mudahkan kita untuk lebih banyak beramal soleh di hari-hari terbaik atau mungkin di bulan haram Zulqa'dah dan Zulhijjah ini. Dan semoga mudah-mudahan yang ya doa nggak apa-apa lah kan, semoga yang belum haji Allah mudahkan berhaji, Masya Allah kan. Semoga bisa haji yang nggak ngantri ya gitu. Semoga bisa mengajak pasangannya berhaji juga, ngajak orang tuanya berhaji juga, dan semoga Allah mudahkan rezeki Anda, dan semoga Allah perbaiki hati kita. Semoga Allah jadikan hati kita menjadi hati yang terus menerus berada pada tautan dengan pemilik hati kita, itu Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah mudahkan di hari Jumat ini kita lebih banyak beramal soleh, beribadah, entah itu buat diri kita sendiri atau mungkin pada orang lain. Saya kira mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga segala kebaikan dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala kekurangan dari saya pribadi. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi, dan nanti boleh komen ya kalau kira-kira kayak gini kayaknya perlu sering-sering dibuat, nanti kita akan buat, meskipun agak ribet-ribet juga, tapi ya Masya Allah, biar mungkin lebih banyak lagi jangkauan dari ini, untuk pertama mengklarifikasi banyak berita-berita yang tidak benar ya. Yang kedua, kita menyampaikan hal-hal yang baik kita bisa sampaikan atau saya sampaikan dari saya dan tim JSR. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.